Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firata Dona dengan NIM 2105367 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar dalam mengajar, yang mana pemaparan materi ini merupakan tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Dr. Armiati SPD MPD. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan yang pertama, yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan kemampuan seorang guru untuk menciptakan suasana agar peserta didik siap secara mental dan terpusat pada hal-hal yang hendak dipelajari. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengemukakan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, memberikan motivasi terhadap siswa yang berkaitan dengan materi pelajaran, menarik perhatian siswa, ataupun memberikan gambaran mengenai manfaat materi pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali terjadi kesalahan pemahaman mengenai kegiatan membuka pelajaran. Misalnya, sebelum memulai pembelajaran, guru melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti menertibkan siswa, mengisi daftar hadir, menyampaikan pengumuman, ataupun menyuruh siswa untuk mempersiapkan buku pelajaran. Kegiatan-kegiatan tersebut sering dianggap sebagai kegiatan membuka pelajaran, padahal kegiatan-kegiatan rutin tersebut bukan termasuk ke dalam kegiatan membuka pelajaran karena tidak ada hubungannya dengan penyampaian materi pelajaran. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan atau komponen yang termasuk ke dalam membuka pelajaran, yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa. Kegiatan menarik perhatian merupakan salah satu komponen yang penting pada saat membuka pelajaran, karena ketika siswa telah tertarik pada sesuatu hal, maka mereka akan cenderung untuk lebih termotivasi dalam belajar. Siswa akan terhindar dari kebosanan dan cenderung bersikap aktif. Terdapat banyak cara untuk menarik perhatian siswa. Guru dapat memvariasikan gaya mengajar, menggunakan media, menggunakan alat peraga atau alat bantu mengajar lainnya. Yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi siswa di awal pelajaran merupakan hal yang harus dilakukan oleh guru. Karena jika siswa telah termotivasi terhadap materi pelajaran, maka pembelajaran akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Siswa akan lebih antusias terhadap pelajaran sehingga pembelajaran akan berpusat kepada siswa. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam membangkitkan motivasi siswa. Seperti yang pertama, bersikap hangat dan antusias ketika mulai berbicara atau pada saat masuk ke dalam kelas. Misalnya melalui sikap bersahabat, tersenyum, hangat, dan antusias. Namun tetap harus tegas terhadap hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya pelajaran. Dengan sikap yang seperti itu diharapkan dapat menimbulkan tingkah laku dan perasaan senang dari dalam diri siswa, sehingga siswa dengan sendirinya akan termotivasi terhadap pelajaran. Hindari sikap yang menimbulkan kesan sangat jutek ataupun tidak bersahabat, karena sikap-sikap seperti itu dapat menyebabkan siswa merasa tertekan serta ketakutan dan menjadikan belajar seolah-olah sebagai suatu paksaan dan tidak menyenangkan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri siswa. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri siswa. Misalnya dengan membawa alat peraga ke dalam kelas. Dengan alat peraga tersebut, maka akan menimbulkan tanda tanya kepada diri siswa mengenai untuk apa alat peraga tersebut, apa fungsinya dan apa yang akan dilakukan guru dan apa yang harus siswa lakukan dengan alat peraga tersebut. Di sini, alat peraga tidak harus yang berharga mahal dan sulit didapat.
Tetapi guru dapat memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan materi pelajaran dalam menimbulkan rasa ingin tahu kepada siswa. Guru juga dapat melakukan dengan cara yang berbeda, seperti memutar video, membawa bingkisan sebagai hadiah bagi siswa yang berprestasi, atau dengan cara lainnya tergantung dari kreativitas guru masing-masing. Sebaiknya, guru mengkombinasikan berbagai cara untuk menarik siswa agar tidak terkesan monoton dan mudah ditebak. Yang ketiga yaitu memberikan acuan atau structuring. Memberikan acuan merupakan suatu usaha untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang akan dipelajari dan cara yang akan ditempuh untuk mempelajari materi pelajaran tersebut. Contohnya yang pertama yaitu guru dapat mengemukakan tujuan pembelajaran dan tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan oleh siswa. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa merupakan hal yang penting agar siswa memperoleh gambaran secara utuh mengenai batasan-batasan pembelajaran dan apa yang akan dikerjakan siswa nantinya. Yang kedua, guru dapat mengungkapkan masalah pokok yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan agar siswa lebih fokus dan memperhatikan hal-hal penting dari suatu konsep, benda, gambar, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga yaitu guru dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Melalui pertanyaan-pertanyaan diharapkan akan menimbulkan motivasi dan rasa keingintahuan yang besar terhadap suatu materi pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan di awal ini sebaiknya tidak langsung dikonfirmasi oleh guru tentang jawaban yang benar ataupun salah, tetapi dapat digantung terlebih dahulu jawabannya, di mana diberikan pemahaman kepada siswa untuk dapat mengetahui jawabannya. Maka siswa harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang keempat yaitu membuat kaitan atau melakukan apresepsi. Membuat kaitan atau apresepsi ini dapat dilakukan guru jika akan mengajarkan suatu pengetahuan atau konsep baru kepada siswa. Kegiatan membuatkan atau apresepsi ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena ketika guru atau akan mengajarkan hal baru atau konsep baru, bisa jadi tidak semua siswa telah siap atau bahkan siswa memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai sesuatu hal yang ada kaitannya dengan materi pelajaran. Sehingga sebelum dilanjutkan ke materi pokok, guru perlu menyatukan pemahaman seluruh siswa sehingga siswa memiliki pemahaman atau persepsi yang sama atau hampir sama tentang sesuatu hal tersebut. Sebagai contoh, ketika mengajarkan tentang desain rumah kepada siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda, maka di awal pelajaran guru harus memastikan terlebih dahulu apa yang dipikirkan siswa dan guru tentang rumah yang akan didesain adalah sama atau hampir sama. Bisa jadi siswa yang berasal dari pelosok desa yang terpencil, ketika disebut kata rumah, maka yang ada di dalam benaknya adalah rumah tersebut terbuat dari kayu dengan ukuran kecil. Sedangkan siswa yang berasal dari keluarga mampu dan tinggal di kota mungkin terbayang di benaknya tentang rumah adalah sebuah bangunan yang besar. Sedangkan guru sendiri bisa jadi memiliki persepsi yang berbeda tentang rumah. Melalui apresepsi ini, guru harus mampu membawa pikiran siswa tentang rumah seperti apa yang dipikirkan oleh guru, sehingga nantinya ketika masuk ke dalam pelajaran, siswa tidak kesulitan untuk memahami apa yang diinginkan oleh guru. B. Menutup pembelajaran. Kegiatan menutup pelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Secara umum, kegiatan menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari,
mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran, seperti halnya kegiatan membuka pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran juga tidak mencakup urutan-urutan kegiatan rutin seperti memberikan salam penutup dan memberikan tugas di rumah. Terdapat 3 kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan menutup pelajaran. Yang pertama yaitu meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan. Dapat dilakukan dengan cara merangkum inti pelajaran untuk menarik suatu kesimpulan yang mengacu pada tujuan pelajaran yang hendak dicapai. Kegiatan menarik kesimpulan sebaiknya dilakukan oleh siswa di bawah bimbingan guru. Hal ini bertujuan untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua, melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang sudah tercapai atau belum. Evaluasi dapat dilakukan untuk berbagai kepentingan seperti mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan, atau dapat juga sebagai balikan untuk memperbaiki program pembelajaran ke depannya. Evaluasi pada saat menutup pelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan pertanyaan secara lisan, mengeksplorasi pendapat siswa, atau meminta siswa untuk mendemonstrasikan sesuatu. Yang ketiga, memberikan tindak lanjut. Di sini, guru dapat menyampaikan apa saja yang harus dipelajari siswa di rumah, termasuk implikasi atau penerapan dari materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga dapat menyampaikan materi pelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, serta apa yang harus dipersiapkan oleh siswa. C. Keterampilan menjelaskan. Saud menyatakan bahwa keterampilan menjelaskan pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan-bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami oleh para peserta didik. Kegiatan atau komponen yang termasuk ke dalam keterampilan menjelaskan yaitu: yang pertama, merencanakan. Penjelasan seorang guru akan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik bila sudah direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan penerima pesan. Dua hal tersebut sangat menentukan apakah penjelasan guru tepat sasaran atau tidak. Isi pesan atau materi dapat direncanakan dengan cara membuat analisis masalah secara keseluruhan, mengenali lebih detail jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dibicarakan dengan tujuan pembelajaran, memahami terlebih dahulu tentang penerapan hukum, rumus, atau generalisasi yang sesuai dengan masalah yang ada. Selain isi pesan yang direncanakan, faktor penting dalam keterampilan menjelaskan adalah penerima pesan. Merencanakan suatu penjelasan harus mempertimbangkan penerima pesan. Penjelasan yang disampaikan tersebut sangat bergantung pada kesiapan peserta didik yang mendengarkannya.
Hal ini berkaitan erat dengan jenis kelamin, usia, kemampuan, latar belakang sosial, dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, dalam merencanakan suatu penjelasan, harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Yang kedua, menyajikan. Pemberian penjelasan merupakan aspek yang sangat penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Dalam menyajikan penjelasan harus dilakukan secara terstruktur dan disarankan agar materinya dipresentasikan dalam langkah-langkah kecil yang dipaskan dengan tingkat intelektual murid yang kemudian dipraktikkan sebelum dilanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah melakukan perencanaan penjelasan, maka guru diharapkan untuk dapat menyajikan penjelasan secara baik agar mencapai hasil yang optimal. Menurut Wardani, dalam Zainal Asril mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip penjelasan yang perlu dipahami sebelum melakukan penjelasan. Antara lain, yang pertama, penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir. Yang kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan. Yang ketiga, guru dapat memberi penjelasan bila ada pertanyaan siswa atau dirancang guru sebelumnya. Yang keempat, penjelasan itu materinya harus bermakna bagi murid. Yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. Penggunaan contoh dan ilustrasi atau use of example. Ilustrasi merupakan penggambaran dari ide yang telah disampaikan. Fungsinya untuk memperjelas ide sehingga tidak menimbulkan tafsiran yang kabur. Contoh diberikan untuk mengkonkretkan ilustrasi yang diberikan. Fungsinya untuk menghindari terjadinya verbalisme. Untuk itu perlu diperhatikan yang pertama kesederhanaan, yang kedua jelas dan konkret, ketiga selaras dengan tingkat pengalaman siswa, yang empat jika memungkinkan faktual atau berdasarkan kenyataan dan aktual benar-benar terjadi. Yang keempat yaitu pengorganisasian. Bahan yang akan dijelaskan harus diorganisasi sedemikian rupa sehingga sistematikanya mudah diikuti dan logik. Yang kedua, atur penggunaan waktu. Jangan ada permulaan pembelajaran yang terlalu lambat, melantur ke sana ke sini, dan pada saat akhir jam pelajaran seperti terburu-buru menyelesaikan bahan pelajaran. C. Keterampilan mengadakan variasi. Menurut Alma tahun 2009, membuat variasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam perilaku keterampilan mengajar. Yang dimaksud dengan variasi dalam hal ini adalah menggunakan berbagai metode gaya mengajar, misalnya variasi dalam menggunakan sumber bahan pelajaran, media pengajaran, variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan murid. Menurut Mulyasa tahun 2013, variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran untuk mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa variasi adalah perubahan dalam proses kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa dan meningkatkan semangat siswa dalam belajar dan meningkatkan perhatian siswa sehingga siswa dapat aktif dan turut berpartisipasi dalam pembelajaran. Satu, variasi dalam gaya mengajar. Terdapat 6 variasi dalam gaya mengajar. Yang pertama, variasi suara. Variasi suara dapat dilakukan seperti perubahan nada suara dari keras menjadi lemah dan tinggi menjadi rendah, cepat menjadi lambat, dari suara gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Yang kedua, memusatkan perhatian.
Pemusatan dengan lisan diikuti dengan syarat seperti menunjuk pada gambar yang tergantung di dinding atau papan tulis, dan sebagainya. Untuk memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek kunci, guru dapat menggunakan atau memberikan peringatan dengan membentuk kata-kata, misalnya, perhatikan baik-baik, jangan lupa ini dicatat baik-baik, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat kesenyapan sejenak. Kesenyapan adalah suatu keadaan atau diam secara tiba-tiba di tengah-tengah kegiatan pembelajaran atau saat menerangkan sesuatu. Kesenyapan tersebut merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Kesenyapan ada untuk memberikan waktu berpikir supaya siswa bisa mengingat kembali informasi-informasi yang mungkin ia hafal sehingga bisa menjawab pertanyaan guru dengan baik dan tepat. Selanjutnya, mengadakan kontak. Saat guru berbicara atau berinteraksi dengan siswa, sebaiknya pandangan guru menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata siswa untuk menunjukkan hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Kontak pandang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau seperti membesarkan mata tanda tercengang, atau dapat juga digunakan untuk mengetahui pengertian dan pemahaman siswa. Selanjutnya, variasi gerakan badan dan mimik. Suatu gerakan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru pada saat menerangkan materi yang disampaikan. Dan hal itu tidak boleh terlalu berlebihan. Begitu juga dengan ekspresi wajah-wajah yang merupakan alat komunikasi yang kuat. Misalnya, memasang ekspresi wajah yang penuh semangat, ceria, dan mendukung suasana belajar yang kondusif, agar siswa tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, mengubah posisi dengan gerak. Perpindahan posisi selain bermanfaat bagi guru agar tidak jenuh, juga agar perhatian siswa tidak monoton. Sebaiknya, pergerakan atau perpindahan posisi guru didasarkan pada tujuan. Misalnya, karena sebelah kanan kelas terdapat siswa yang ribut, maka dengan perpindahan posisi guru ke sebelah kanan dapat mengurangi atau menghentikan kegaduhan. Dua, variasi dalam media dan alat bantu mengajar. Setiap anak didik mempunyai kemampuan indera yang sama, baik pendengaran maupun penglihatannya. Demikian juga kemampuan berbicara. Ada yang lebih enak dan senang membaca dan sebaliknya. Dengan variasi penggunaan media, kelemahan media yang dimiliki setiap anak didik. Misalnya, guru dapat menulis di papan tulis, dilanjutkan dengan melihat contoh konkret. Dengan variasi seperti itu, dapat memberikan stimulasi terhadap indera anak didik. Terdapat beberapa variasi dalam media dan alat bantu mengajar. Yang pertama, variasi media pandang visual. Penggunaan media pandang memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, membantu secara konkret konsep berpikir dan mengurangi respon yang kurang bermanfaat. Yang kedua, memiliki perhatian anak didik secara potensial pada tingkat yang tinggi. 3. Dapat membuat hasil belajar yang real yang akan mendorong kegiatan mandiri anak didik. Yang keempat, mengembangkan cara berpikir berkesinambungan seperti halnya dalam film. 5. Memberikan pengalaman yang tidak mudah dicapai oleh alat lain. Yang keenam, memberi frekuensi kerja lebih dalam dan variasi belajar. Yang kedua, variasi media dengar atau audio. Variasi dalam penggunaan media dengan memerlukan sekali saling bergantian atau kombinasi dengan media pandang dan media taktil. Ada sejumlah media dengar yang dapat dipakai. Di antaranya ialah pembicaraan anak didik, rekaman bunyi dan suara, rekaman musik, rekaman drama, wawancara, bahkan rekaman suara ikan lumba-lumba, yang semuanya itu dapat memiliki relevan dengan pelajaran. Yang ketiga, variasi alat yang dapat didengar
dilihat, dan diraba atau audiovisual aids. Penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang paling tinggi karena melibatkan semua indera yang dimiliki. Hal ini sangat dianjurkan dalam proses belajar mengajar. Media yang termasuk pada variasi ini misalnya film, televisi, radio, ataupun slide proyektor. Yang keempat, variasi alat yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motorik. Penggunaan alat yang termasuk ke dalam jenis ini akan mampu menarik perhatian siswa dan dapat melibatkan siswa dalam membentuk dan memperaga kegiatannya, baik secara perorakan ataupun kelompok. Misalnya, peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, spesimen, patung, topeng, dan boneka. Tiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Menurut Sanjaya tahun 2005, dalam pembelajaran interaksi antara guru dengan siswa terdapat model atau pola interaksi, di mana model atau pola interaksi ini terdiri atas tiga, yaitu yang pertama, pola interaksi satu arah. Pengajaran adalah transfer pengetahuan kepada siswa. Dalam bentuk ini, guru mengajar di sekolah hanya menyuapi makanan kepada anak. Siswa selalu menerima suapan itu tanpa komentar, tanpa aktif berpikir. Mereka mendengarkan tanpa kritik. Apakah pengetahuan yang diterimanya di bangku sekolah itu benar atau tidak? Dalam hal seperti ini, guru sangat berperan penting, karena apa yang disampaikan oleh guru itulah yang diterima oleh siswa. Namun, walau di sini siswa hanya menerima dari penjelasan guru saja, interaksi seperti ini juga sangat penting. Karena dengan adanya interaksi ini, siswa akan fokus memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua, pola interaksi dua arah. Pengajaran ialah mengajar siswa bagaimana caranya belajar. Dalam bentuk ini, guru hanya merupakan salah satu sumber belajar, bukan sekedar menyuapi materi saja kepada siswa. Pendapat ini timbul karena pengaruh perkembangan psikologi dari pengajar modern, ialah bahwa mengajar adalah melatih siswa bagaimana belajar. Pada interaksi seperti ini, seorang guru tidak mutlak atau tidak menyuapkan langsung dengan siswanya. Namun di sini guru hanya sebagai fasilitator saja, di mana seorang guru mengantar siswa untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan siswa dihadapkan dengan berbagai macam-macam pertanyaan yang menyangkut dengan materi, sehingga siswa dapat menimbulkan inisiatif untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, guru hanya memberikan rangsangan saja, hingga siswa dapat dan berani mengeluarkan pendapatnya, sehingga masalah yang diberikan dapat dipecahkan. Dengan ini, pembelajaran akan mulai lebih aktif. Yang ketiga, pola interaksi multi-arah. Adalah hubungan interaksi antara guru dan siswa. Apakah hakikat interaksi itu? Sebenarnya interaksi itu bukan sekedar adanya aksi dan reaksi, melainkan adanya hubungan interaktif antara tiap individu, ialah antara guru dan murid, serta antara murid dan murid. Tiap individu ikut aktif, tiap individu berperan. Dalam ini, guru hanya menciptakan situasi dan kondisi agar tiap individu dapat aktif belajar, di mana akan timbul suasana atau proses mengajar yang aktif. Masing-masing siswa sibuk belajar, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Interaksi seperti ini, guru hanya menciptakan suasana atau kondisi yang dimana akan menciptakan belajar yang aktif oleh siswa, di mana di sini guru hanya berfasilitator, siswa akan belajar dengan sendirinya secara aktif dan guru sebagai pemandu atau mengawasi saja. Baiklah, sekian presentasi dari saya.
Semoga dengan adanya presentasi ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi pendengar dan pembacanya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.